Turbocharger mulai bekerja saat mesin hidup atau mesin dalam keadaan idle, yang mana dengan keadaan tersebut mesin pastinya menghasilkan hentakan gas buang yang memiliki gaya dorong. Nah, gas buang inilah yang dimanfaatkan oleh turbo untuk memutar turbin wheels dengan cara membypass saluran gas buang setelah exhaust manifold. Nggak sampai di sana, turbin ini juga terhubung dengan kompresor wheels yang berada di bagian kompresor housing di depan. Jadi, jika turbin wheels berputar, maka kompresor wheels pun akan berputar. Kompresor wheels yang berputar menghasilkan tekanan negatif atau menghisap udara dari luar. Dan udara ini akan ditiupkan ke bagian intake manifold. Tapi di bagian ini kita akan mendapatkan masalah baru, yakni udara yang ditiupkan secara paksa atau dipadatkan secara paksa akan mengalami gesekan molekul. Hal ini menyebabkan molekul udara mengembang dan tidak bisa dipadatkan dengan maksimal. Ini berlawanan dengan fungsi dari turbo, yang awalnya bertujuan untuk memadatkan udara hingga mencapai kepadatan yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan problem ini dibuatlah komponen tambahan yang bernama intercooler, yang mana alat ini bentuk dan fungsinya hampir sama dengan radiator, yakni sebagai sebuah media pendinginan. Namun bedanya yang didinginkan adalah udara. Jadi, cara kerjanya adalah saat udara panas datang dari bagian turbo masuk ke bagian intercooler, maka di sini terjadi proses pendinginan dengan memanfaatkan udara dari luar yang melewati kisi-kisi pada bagian tengah intercooler. Lalu udara yang keluar dari intercooler pun sudah dingin dan stabil, yang secara otomatis udara tersebut menjadi lebih padat. Namun, setelah melewati intercooler kita akan menemukan masalah lainnya lagi, di mana saat turbocharger sedang mensuplai udara bertekanan tinggi dan mesin juga sedang bekerja cepat, lalu kita mendadak melepas gas, maka throttle body pun akan seketika menutup. Hal ini mengakibatkan arus balik udara yang bertekanan besar, yang dapat menyebabkan kebocoran pada saluran turbo, bahkan merusak unit turbonya sendiri, diakibatkan peningkatan tekanan udara yang terjadi secara mendadak. Untuk menanggulangi hal ini dipasanglah blow-off valve setelah intercooler, yang berfungsi untuk melepaskan udara yang bertekanan tinggi yang tidak diperlukan oleh mesin ke atmosfer. Dan blow-off inilah yang bertugas juga untuk menghasilkan suara unik ini. Lalu yang keenam adalah proses patik, di mana udara bertekanan tinggi yang dipaksa masuk ke dalam mesin atau yang biasa disebut sebagai forced induction dicampurkan dengan bahan bakar yang lebih banyak juga.